Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang struktur akar dan fungsinya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara akar tumbuhan dengan fungsinya. Anak-anak, pernahkah kalian mencabut tanaman? Contohnya seperti kacang, kedelai, jagung, atau yang lainnya. Nah, bagaimana sih bentuk bagian tumbuhan yang ada di dalam tanah? Disebut apakah bagian tersebut? Ada yang tahu? Ya, bagian tersebut disebut akar. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa salah satu bagian penting dalam tumbuhan adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah. Oleh karena itu, pada umumnya akar berada di dalam tanah. Akar biasanya berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Bentuk akar sebagian besar yaitu meruncing pada ujungnya. Nah, bentuk runcing pada akar tersebut akan memudahkan akar untuk menembus tanah. Secara umum, akar memiliki beberapa bagian utama. Bagian-bagian tersebut adalah inti akar, rambut akar, dan tudung akar. Yang pertama yaitu inti akar. Inti akar terdiri atas pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh kayu berfungsi mengangkat air dari akar ke daun, dan pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua yaitu rambut akar. Rambut akar atau bulu-bulu akar berbentuk serabut halus. Rambut akar terletak di dinding luar akar. Fungsi rambut akar adalah mencari jalan di antara butiran tanah. Hal ini yang menyebabkan akar dapat menembus masuk ke dalam tanah. Selain itu, rambut akar juga berfungsi menyerap air dari dalam tanah. Yang ketiga yaitu tudung akar. Tudung akar terletak di ujung akar. Bagian ini melindungi akar saat menembus tanah. Anak-anak sekalian, akar dikelompokkan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Bagaimana ciri-ciri akar serabut dan akar tunggang? Perhatikan dengan seksama ya. Yang pertama, akar serabut. Akar serabut berbentuk serabut. Ukuran akar serabut relatif kecil, tumbuh di pangkal batang, dan besarnya hampir sama. Akar semacam ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Contohnya seperti kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil mencangkok. Yang kedua yaitu akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar-akar yang lain merupakan cabang dari akar utama. Perbedaan antara akar utama dan akar cabang sangat nyata. Jenis akar ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil, seperti kedelai, mangga, jeruk, dan melinjo. Ada pula beberapa akar khusus yang hanya terdapat pada tumbuhan tertentu, yaitu yang pertama akar isap. Contohnya yaitu akar benalu. Yang kedua akar tunjang.
Contohnya yaitu akar pandan. Yang ketiga, akar lekat. Contohnya yaitu akar sirih. Yang keempat, akar gantung. Contohnya yaitu akar pohon beringin. Yang kelima yaitu akar napas. Contohnya seperti akar pohon kayu. Baik, selanjutnya yaitu fungsi akar. Bagi tumbuhan, akar memiliki beberapa kegunaan, antara lain yaitu 1. Menyerap air dan zat hara atau mineral. Tumbuhan memerlukan air dan zat hara untuk kelangsungan hidupnya. Untuk memperoleh kebutuhannya tersebut, tumbuhan menyerapnya dari dalam tanah dengan menggunakan akar. Oleh karena itu, sering dijumpai akar tumbuh memanjang menuju sumber yang banyak mengandung air. Yang kedua yaitu menunjang berdirinya tumbuhan. Akar yang tertancap di dalam tanah berfungsi seperti pondasi bangunan. Akar membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh di dalam tanah. Oleh karena itu, tumbuhan dapat bertahan dari terjangan angin kencang dan hujan deras. Yang ketiga yaitu sebagai alat pernapasan. Selain menyerap air dan zat hara, akar juga menyerap udara dari dalam tanah. Hal ini mungkin dilakukan karena pada tanah terdapat pori-pori. Melalui pori-pori tersebut, akar tumbuhan memperoleh udara dari dalam tanah. Yang keempat yaitu sebagai penyimpanan makanan cadangan. Pada tumbuhan tertentu seperti ubi dan bengkoang, akar dapat digunakan sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Biasanya, akar pada tumbuhan tersebut akan membesar seiring banyaknya makanan cadangan yang tersimpan. Makanan cadangan ini digunakan saat menghadapi musim kemarau atau ketika kesulitan mencari sumber makanan. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu ingin memberi tugas kalian. Tugasnya yaitu carilah beberapa tumbuhan di sekitar kalian dan kelompokkan tumbuhan tersebut berdasarkan jenis akarnya. Kemudian tulis nama tumbuhan dan nama akar yang kalian kelompokkan di buku tugas kalian. Nah, itu tugas kalian ya. Baiklah anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini ya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, demikian pelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.